usia-usia remaja ini ya, sekitar 12 sampai 16 tahun, itu memang masa-masa di mana kita bisa mengarahkan dan memaksimalkan mereka. Karena dalam tahap-tahap usia seperti itu, mereka tuh sedang berkembang-berkembangnya nih ya. Sepertinya mamanya ikut sekolah ya. Iya, mamanya sekolah 2 kali ini, Miss. Tapi lama-lama nggak mampu loh Bu. Jadi memang tipe orang tua dalam mendampingi anak beda-beda. Nah, temukan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Benar. Hello, welcome back to Pod Story ya, podcast Sekolah Kristen Gloria. Kita akan berbincang mengenai bagaimana mendampingi anak remaja di masa home learning ini. Ada mungkin orang tua yang agak gengsi ya, mungkin mengungkapkan perasaan-perasaan seperti itu sedikit, entah itu lewat tindakan atau bagaimana. Itu kan mungkin kadang ada ya orang tua yang agak gengsi untuk seperti itu. Berarti memang kuncinya di sini harus mengalahkan gengsi itu. Betul, ya. Benar. Sebab apa? Orang tua harus mau bayar harga ya, karena anak itu adalah anugerah Tuhan. Benar. Ya. Orang tua nggak boleh pikir aku nggak bisa, aku gengsi, nggak mau aku kayak gitu. Anak harus bisa mandiri. Nggak boleh lah. Orang tua harus ingat, Benar. ada anak di dalam keluarga, itu sebuah tanggung jawab. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sama Tuhan ya? Jadi memang harus sadar bahwa pendidikan anak itu di tangan orang tua. Jadi pandemi ini sebetulnya saya bersyukur ya, bukan saya mengalihkan tanggung jawab loh Bu. Nah, ini saatnya nih refleksi buat papa mama ya, bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab keluarga. Nggak boleh diserahkan sekolah semuanya. Apa asal sekolah yang katanya udah lama di sekolah full day, ya tanggung jawabnya sekolah dong. Saya kan cuma kasih uang sekolah. Nggak boleh. Nah sekarang dengan anak di rumah, ayo sekolah udah nggak berdaya loh. Nggak berdaya ini kita untuk membimbing anak-anak secara normal kayak di sekolah ya. Jadi kita cuma bisa Zoom, transfer materi. Tapi pendidikan karakter, psikologisnya, membangkitkan antusias hidupnya orang tua bagaimana. Benar. Jadi nggak boleh punya pikiran, saya nggak tahu deh, nggak bisa apa-apa. Nggak boleh. Orang tua harus sadar bahwa ini adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kita. Benar, benar. Saya sih sebagai orang tua ya, dengan ada pandemi ini, saya sebenarnya lebih senang juga sedikit ya. Karena saya merasa saya bisa lebih banyak waktu bersama anak-anak. Kadang kan anak-anak sudah berangkat sekolah jam 7, pulangnya jam 3, tiba di rumah setengah 4, jam 4. Terus belum ada les ini, les itu. Rasanya waktunya mereka tuh cuma pada saat sebelum mereka istirahat malam, kita doa bersama cuma itu. Ngobrol pun cuma pada saat dia makan, kita ngobrol sebentar gitu loh. Jadi tidak banyak yang bisa kita ngobrolkan. Sekarang ini mereka di rumah belajar, kita masih bisa pergi tengok bagaimana belajarnya apa, kita masih bisa bertanya. Terus pada saat jam istirahat siang kan juga pasti makan bersama. Iya. Kita juga lebih banyak waktu Ibu lagi ambil ngobrol. setiap kesempatan ya, Benar, untuk benar, bisa Miss. ada relationship Iya. yang baik ya. Setelah dia selesai belajar, selesai jam 3 pembelajaran, masih datang lagi, ketemu lagi kita ngobrol tadi bagaimana pelajarannya, ada susah enggak, tugasnya sudah selesai enggak, loh kamu kok selesai jam 3, sekarang setengah 5 baru kamu muncul di sini. Oh saya habis kerja, tugas saya banyak mah. Oh ya udah, tapi sudah selesai. Ya sudah, jadi kita lebih banyak komunikasinya, Miss. Jadi itu juga saya rasakan, aduh senang juga Ada ya. hikmahnya ya. Iya, ada hikmahnya, senang juga sih anak Bersyukur. online di rumah. Ibu punya hati seperti itu. Gitu. Tapi ada juga yang enggak loh. Kapan Miss Debbie tatap mukanya? Aku udah nggak sabar nih ngeliatin anakku kayak gitu. Aduh. Bosen, matanya sepet katanya. Iya. Mungkin ya setiap keluarga beda-beda ya, Beda-beda. karena mungkin ya mamahnya juga sibuk atau apa, merasa Ya itu Bu, tapi kemudian nggak bisa. harapan saya dengan adanya seperti ini ya, merefleksikan kembali panggilan kita sebagai orang Benar. tua yang Iya. sejati Bu. Benar. Ini anak-anak ada di tangan kamu, di rumahmu. Sekolah udah nggak berdaya, ya kan? Iya. Semoga pada sadar semua kayak ibu ya. Ya amin, amin. Sehingga ini kebutuhan mental anak nih yang penting nih Bu. Nyiapin anak, nanti kalau dia udah besar dengan kondisi seperti ini, aduh kita menyesal loh. Benar. Karena kesempatan baik yang Tuhan berikan lewat pandemi ini, kita lewati begitu saja ya. Benar. Anak dibiarkan dengan depresi, dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Waduh, bisa efeknya macam-macam Bu.
Iya. Dan pandemi ini nggak tahu loh sampai kapan loh, iya kan? Benar, kita nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu. Sedikit cerita aja sih, waktu mereka ada tugas sekolah ya, kamu harus buat video. Tapi kalau kamu buat video, terus kamu melibatkan satu orang tua, ada nilai plus. Kamu melibatkan saudaramu juga ada nilai plus. Dia datang deh ke mamahnya, ke papanya, Pak, Ma, saya ada tugas ini. Kalau melibatkan satu orang tua begini, kalau melibatkan gini. Jadi kita orang tua, oke, kita support kamu. Jadi buat video disuruh buat tugas kalau norma ini atau tugas ini. Jadi Pak, kamu yang bagian ini deh. Nanti yang bagian ini sama saya syutingnya. Nanti yang bagian ini ada papa dengan titihnya. Jadi kita rasa juga senang gitu loh. Kita terlibat kerja bareng. Kerja untuk dia punya tugas, Betul. Proyeknya kita itu. Jadi rasa senang juga ya. Akhirnya mamanya jadi artis dan aktor. Jadi papanya bilang, kapan lagi kita bisa begini betul. Ya kepada anak. Kapan lagi anak meminta sama kita, tolong dong tugas saya barengi. Kapan lagi? Itu waktunya kita masa-masa emas kita temani dia. Betul. Mungkin nanti waktu dia SMA, dia kuliah tidak udah mungkin. Gak punya waktu lagi. Gak punya waktu lagi mah. Mereka punya dunia sendiri. Benar. Saya punya tugas ini, tolong dong. Gak mungkin kan? Sudah lebih mandiri ya, Miss. Di SMP ini saya enjoy sih setiap dikasih tugas sekolah buat video apa, saya enjoy sih. Bahkan kadang, Oma saya harus nyanyi sendiri. Ya udah, Mama bantu kamu rekam, Mama sediakan kamu ini, Mama yang tik bagian mulai play, mulai apa. Jadi saya enjoy aja dengan gitu. Bu, berarti Ibu bisa nyanyi, pandemi ini janganlah cepat berlalu ya Bu ya. Nanti saya yang dimarah semua, pemerintahan juga marah, satu dunia bisa marah. Ya intinya ada hikmah di balik pandemi ini, Miss. Dan kita sebaiknya sebagai orang tua kita tangkap itu kesempatan kita jangan tangkap. Biarkan lewat begitu saja. Karena ini momen baik sekali. Benar. Kalau yang sadar ya Bu ya, kalau yang nggak sadar, aduh menyesal loh. Ini anak-anak usia remaja begini. Itu bisa kita kehilangan mereka loh nanti. Benar. Dalam kurun waktu berapa lama nggak tahu. Anak dibiarkan begitu saja dengan kebiasaan, dengan depresi, dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kasihan. Dan kita salah di hadapan Tuhan. Ya, betul. Kita 1,5 tahun pandemi ini tidak terasa berlalu cepat sekali. Dari kelas 1, anak saya kebetulan waktu itu pandemi kelas 1 SMP masuk di semester 2. Tahu-tahu sekarang sudah SMP kelas 3. Jadi saya merasa 1,5 tahun waktu itu cepat sekali berlalu. Setiap hari kita bersama itu tidak terasa waktunya, Miss. Tahu-tahu ya entah mau PTM tapi enggak jadi gitu. Tapi ya disyukurilah kamu masih di rumah lah, masih online. Berarti kita masih jalani lagi waktu ini online bersama gitu, Miss. Karena justru masa remaja ini masa golden age ya, masa emas. Justru memang ketika anak sudah mulai kuliah, anak sudah mulai kerja, itu di situ nanti orang tua akan merasakan kerinduannya malahan. Anakku kok udah ada ini. Jadi mungkin memang hal-hal seperti situasi pandemi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menyalurkan afeksi yang quality time bersama anak, bersama keluarga, dan lebih mengenal anak kita tuh bagaimana, siapa anak kita gitu. Betul. Karena waktu-waktu itu lama banget di rumah kan. Benar. Oke. Bu Siska, mewakili hati mama papa di luar sana ya Bu ya. Sebetulnya sikap yang seperti apa yang diharapkan dari putra putri ya? Jadi putra putrinya ibu, mungkin ibu pinginnya tuh sebenarnya aku tuh pinginnya anak saya tuh seperti ini. Itu seperti apa? Sebenarnya setiap orang tua pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik dari anaknya ya. Kepingin anaknya menjadi anak yang baik, hormat orang tua, terbuka sama orang tua, ya kan? Mau sharing atau apa. Bercerita lah gitu. Itu yang tentu kita sebagai orang tua inginkan, kita harapkan. Kamu percaya sama saya, bukan hanya sama temanmu kamu dekat, tapi sama orang tua juga dekat. Tapi kembali ya, kita orang tua juga harus mau membuka diri, meluangkan waktu untuk anak-anak ya. Ada timbal baliknya semua seperti itu, Miss. Yang kedua juga, kita juga berharap anak-anak bisa mandiri, manajemen waktunya dengan baik, bertanggung jawab sama tugas mereka. Bukan hanya karena saya di rumah lagi online school, ya udah saya lebih banyak gamesnya daripada belajarnya. Itu yang kita butuhkan untuk anak belajar. Di usia remaja ini kamu mulai belajar untuk mandiri, bertanggung jawab, supaya kamu masuk ke jenjang yang lebih tinggi, SMA. Mungkin waktu itu mama sudah tidak bisa lagi dampingi kamu punya pelajaran yang sudah lebih ribet gitu.
mereka sudah siap. Itu yang kita inginkan ya. Juga kita sebagai orang tua perlu memodali anak iman yang baik, iman dekat kepada Tuhan. Di saat mereka bisa bercerita kepada kita, mereka juga bisa bercerita kepada orang tua. Sedikit cerita ini ya, ada tugas dari sekolah ini barusan. Saya senang, anak saya dapat tugas buat lagu. Mereka diberikan musik sama guru musiknya, terus disuruh aransemen buat lirik lagu. Nah, anak saya tuh ternyata dia buat semua sendiri. Tahu-tahu waktu dia mau rekaman baru dia kasih, loh, apa ini tugas musik? Iya mah, saya mau rekaman. Mana kalimat-kalimatnya saya baca. Saya malah yang nangis terharu. Dia bisa membuat suatu lirik lagu itu ya, dia menumpahkan semua. Mungkin dia punya masa-masa ini ya, remaja, mereka mencari jati diri seperti apa. Di dalam mereka merasa kesusahan, mereka juga ada pegangan, kita sudah modali dia dengan iman kepada Tuhan. Jadi mereka merasa Tuhan memegang mereka walaupun di masa-masa sulit. Kadang saya bertanya sama anak saya, apa sih problem kamu yang saat ini? Dia bilang ya, ini saat ini kita remaja ini kan cemas, khawatir, apalagi masa sekolah online. Kadang kita tidak bisa menangkap materi itu dengan baik, Ma. Jadi waktu mau ujian kita takut, sudah panik dulu. Aduh, nanti soalnya seperti apa ya? Bisa nggak jawab gitu loh. Saya kadang balik kembali, loh tapi kan kalian ujiannya kan nanti ada kan bisa buka buku atau apa. Iya Ma, tapi kan tidak semua ujian bisa buka buku. Ya udah dihafal. Pasti gurumu juga tidak akan memberikan tugas yang lebih berat daripada yang mereka sudah ajarkan gitu loh. Jadi kita menenangkan mereka dengan dia punya panik, cemasnya seperti apa. Nah seperti ini anak saya kan sudah bilang, Mah nanti ujian kelulusan seperti apa ya? Saya bilang ya masih belum tahu juga, tapi kita harus siap selalu. Nanti entah ujiannya sudah masuk sekolah atau masih online, kita tetap harus sedia gitu loh. Saya bilang sama dia. Nah jadi di sini butuh lah mereka selain kita dampingi untuk pendidikannya, kita berikan modali mereka iman, kepercayaan dirinya itu dengan bergantung kepada Tuhan. Iya benar gitu Miss. Jadi saya waktu baca itu dia punya lirik lagu, saya sama suami sampai wow, dia bisa menuangkan perasaannya, kata-katanya itu di dalam lirik lagu. Sekarang kita jadikan itu sebagai lagu mesbah doa keluarga kita, Miss. Tuhan. Saya bilang begini, kan cuma disuruh merekam. Saya bilang ya udah, kamu sudah rekam itu, kamu tolong bikin dalam bentuk karaoke deh. Dia buat deh satu video terus ada kata-katanya. Jadi kita setiap mesbah doa keluarga itu kita nyanyi. Saya jadikan itu lagu wajib. Gitu. Ada sisi baiknya juga lah dari tugas-tugas yang mereka dapatkan ya, Miss. Pokoknya penting lah, masa pertumbuhan anak ini harus kita support, harus juga dengan fondasi yang benar. Fondasi yang ya benar-benar yang benar. Iya. Itu yang terpenting sih. Senang dengar ceritanya nih. Banyak hal-hal positif yang saya senang dari sekolah Gloria ini, Miss. Iya, puji Tuhan. Saya terus terang memilih sekolah untuk anak itu dasarnya adalah agama. Jadi saya mencari sekolah yang dasar agamanya itu sama dengan kita ya. Protestan gitu. Jadi makanya kenapa saya memasukkan anak saya di sekolah Gloria seperti itu. Dan mereka saya lihat mereka punya pertumbuhan kerohanian bagus sekali di sekolah sini. Setiap minggu kan ada, mulai dari SD setiap minggu kita ada kebaktian ibadah bersama. Siswa. Itu bagus. Setiap pagi sebelum memulai suatu pelajaran atau apa kita mulai dengan doa bersama. Itu bagus itu untuk anak. Jadi seperti juga kita di rumah bangun tidur, mau tidur kita adakan doa bersama. Makan kita arahkan, ayo doa. Kadang anak sudah lapar gitu ya, habis online lapar lihat makanan, langsung mau makan. Belum doa. Oh iya ya, adiknya. Oh iya doa dulu seperti itu. Itu perlu Miss. Iya. Jadi mereka harus selalu mengingat juga Tuhannya. Membangun kebiasaan rohani. Benar, ya Bu ya. Kebiasaan rohani. Gitu. Karena memang pertumbuhan karakter dan perkembangan mental psikologis ini perlu didasari juga dengan kebutuhan dari iman juga ya, benar. Iman kerohanian juga. Sangat Iman itu dasar dari segalanya. Iya, benar Miss. Supaya anak tuh tahu bahwa ada Tuhan yang siap menolong kamu. Benar. Mungkin papa mama enggak mampu ya. Benar. Tapi papa mama sudah ajarkan ada Tuhan. Benar. Yang bisa terus dampingi kamu. Benar Miss. Itu juga yang selalu suami saya beritahu ke anak saya. Kita orang tua mendampingi kamu, tapi sampai kapan kita tidak tahu. Betul. Tapi ingat ada Tuhan.
ada Tuhan yang akan selalu menjaga kau. Selalu Kita juga orang tua selalu membawa nama-nama anak kita ke dalam doa kita gitu loh. Itu penting Miss ya. Saya rasa ya setiap orang tua pasti melakukan juga hal itu. Makanya tadi Miss tanya, apa sih yang orang tua harapkan dari anak-anak? Ya kita sebagai orang tua pasti berharap semua yang terbaik untuk anak kita ya Miss ya. Sikapnya, hormatnya, rohaninya, pembelajarannya. Kita semua berharap yang terbaik untuk anak kita. Di situ nanti mental dan psikologis mereka jadi kuat, apalagi dalam masa-masa seperti ini ya. Benar Miss. Ingatkan ada Tuhan. Benar. Yang bisa menolong kamu. Wah, itu pertumbuhan mentalnya, psikologisnya sangat berdampak dengan perilaku mereka nanti di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Puji Tuhan Bu. Iya. Ya, cerita yang cukup menyentuh juga ketika tadi Bu Siska cerita bagaimana ini yang anak yang SMP ya Bu Iya, ya, yang anak saya bikin yang SMP. lagu itu ya, ternyata mereka itu bisa untuk menuangkan segala apa yang mereka rasakan begitu ya. Oke, Miss Debbie, ini Miss, bagaimana baiknya peran dan kerjasama yang harus tercipta dalam mendampingi putra-putri remaja di masa home learning ini? Apakah ada sentuhan berbeda yang perlu diperhatikan, khususnya ini dalam menangani mungkin remaja putra dan remaja putri? Nah, ini bagaimana Miss Debbie? Ya, jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa masa-masa seperti ini itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyadarkan kembali peran orang tua di dalam keluarga ya. Jadi biarlah momen-momen yang diberikan Tuhan ini adalah saat di mana kita terus belajar bagaimana cara kita mengenal anak-anak kita. Kalau kita bisa tahu, mengenal, maka kita bisa tahu cara mendidiknya ya. Nah, momen-momen yang seperti tadi Ibu Siska bilang, saya bisa tahu tugasnya anak saya bisa tahu pola hidupnya dia, belajarnya dia. Nah, ini satu cara yang baik saya rasa ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang sudah memberikan anak-anak itu di tangan kita. Benar. Nah, kerjasama seperti itu ya. Jadi pertama ya memang tanggung jawab sama Tuhan ya. Kita bisa bekerja sama dengan Tuhan yang memampukan kita untuk menghandle nih anak titipan Tuhan nih. Ayo Tuhan kerjasama dengan saya nih. Saya mau dengan sungguh-sungguh mengenal anak saya dan mendidik dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, sekolah juga begitu. Kita butuh kerjasama dengan orang tua karena anak-anak sudah dititipkan kepada kita. Kita nggak mungkin tahu di rumah tuh kayak apa nih anak-anak Bu. Kita taunya cuman Zoom-nya kok nggak muncul ya fotonya ya. Kamu di mana? Di off kan kameranya. Kita nggak tahu di rumah gimana gitu. Nah, ini butuh banget nih kerjasama yang baik, komunikasi dengan sekolah. Mungkin ada area-area tertentu yang orang tua rasa nggak mampu ya untuk handle anak ini. Yuk cerita yuk sama sekolah yuk. Siapa tahu kadang-kadang Bu ya, anak lebih takut sama gurunya, bener Bu ya? Kadang-kadang Bu. Jadi mungkin kita bisa untuk bantu orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak Bapak Ibu gitu. Ya itulah bentuk kerjasama yang memang harus diperkuat ya, ditumbuhkan benar-benar di masa pandemi ini. Demi apa ya? Demi kesehatan mental si anak ini. Karena itu benar-benar porosnya tuh. Porosnya kalau kita sudah kebutuhan anak itu tercukupi dengan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua tahu perannya, guru juga tahu perannya, anak itu bisa tumbuh dengan baik ya di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Benar Miss, dengan orang tua dekat bersama anak, kesehatan mental anak itu pasti bagus. Iya. Tidak mungkin sampai anak merasa cemas atau tidak percaya diri atau panik gitu, tidak mungkin. Kalau ada kita orang tua dekat sama dia, kita pasti bisa menenangkan dia. Dia menjadi percaya diri menghadapi ujiannya atau menghadapi masalah-masalah yang mereka alami di saat online school ini ya. Mereka menjadi kuat gitu loh. Tapi ada loh Bu orang tua yang gak mau tahu. Dia ancam begini, pokoknya ya Bu sampai mama dipanggil kepala sekolah ya. Nah, Bu sampai mama ditelepon sama sekolah ya, mama gak mau tahu. Nah itu kan kasihan. Kerjasama apa yang mau kita jalin kalau orang tua nggak mau tahu anaknya, ya toh? Sekolah mau kerjasama nih, padahal bukan anaknya dia, ya toh Bu? Tapi kita mau bantu, tapi orang tua nggak mau. Responnya negatif. Aduh, bikin repot aja.
Kan saya sudah bayarin semua, sudah penuhi kebutuhan. Jangan sampai dipanggil ke sekolah. Nah, kalau sudah dipanggil sekolah alasannya macam-macam, Bu. Gimana gurunya tuh? Didik anak saya, kan saya suruh anak sekolah ke sini supaya jadi baik. Sekarang kalau nggak baik panggil saya. Jadi responnya beda, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mungkin ada saya mau tahu anak saya baik gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang seperti saya sudah taruh ke sekolah ya, sudah tanggung jawabnya sekolah. Betul, ya, tapi perlu diberikan kembali ya. Ini ya, feedback ke orang tua. Anak belajar di rumah, sekolah udah nggak berdaya, Bu, untuk bantu terus ya, pantau terus, apalagi karakternya gitu. Cuman lihat fotonya aja, Bu, di Zoom. Ya itulah kerjasama yang kita harapkan ya, demi anak-anak ini punya mental yang sehat, psikologis yang sehat gitu. Benar. Baik, Miss Debbie, kira-kira ada sentuhan yang berbeda nggak sih yang perlu diperhatikan antara remaja putri atau remaja putra gitu? Oke, ya saya rasa pasti ada ya, berbeda ya, karena naturnya itu kalau putra maunya gimana, putri maunya gimana. Ya makanya tadi saya bilang harus mau belajar, jangan nggak mau tahu gitu loh. Anak saya perempuan atau laki, anak saya udah gede atau masih kecil, nggak boleh. Kita mesti belajar dan pasti berbeda, Bu. Sosok yang diinginkan oleh setiap anak itu pasti berbeda ya, dan perlakuan kita terhadap anak cowok, anak cewek pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, silakan cari tahu dan harus mau belajar ya. Bagaimana kebutuhan anak cowok ibu? Mungkin nggak sama sama anak cowoknya orang lain, ya kan Bu? Tapi pasti berbeda, pasti berbeda. Saya juga merasakan sendiri. Ya, memang saya punya anak 2 perempuan, tapi anak-anak saya di sini laki perempuan, Bu. Iya. Jadi saya bisa. Aduh, cara pendekatannya juga lain. Ada yang pakai logika, ada yang pakai perasaan, gitu Bu. Ya, ada yang sensi banget, ada yang rasional, begitu. Iya. Nah, kita mesti belajar, Bu. Harus mau belajar supaya ya itu kita bisa pegang tangannya. Betul. Kalau kita nggak bisa pegang tangannya, aduh anak itu nggak bisa kita kontrol gitu loh. Apa yang kita omongkan mendal terus, nggak didengerin. Karena kita jauh sama mereka. Karena kita nggak mau belajar mengerti mereka dengan segala keunikan mereka. Nah, itu aja sih kayaknya ya, harus memang beda, harus mau belajar. Benar. Ada anak yang mau kita dekati secara pelan-pelan. Ada anak yang mau setelah kita tembak dia. Kamu gini ya. Betul. Jadi langsung, kok mama tahu gitu. Ada yang masih bawel terus ya Bu ya. Ada yang nggak mau berisik mah. Aku udah tahu kok gitu. Iya, seperti gitu. Ada anak yang kita dekati, kita ngomong sedikit lagi belum dijawab, belum direspon. Seperti gitu aja. Tapi nanti kalau dia merasa tertouch gitu, oh ya mulai dia deh ngalir keluar ngomong. Memang yang terpenting itu kita harus mau belajar untuk mengenal pribadi masing-masing anak-anak kita, terutama untuk menyentuh hatinya mereka gitu ya Bu ya. Tapi tidak terlepas mereka semua itu butuh perhatian, walaupun mungkin mereka kelihatannya cuek atau bagaimana, tapi sebetulnya mereka itu juga sosok yang butuh perhatian dari orang tuanya. Oke, Miss Debbie, kira-kira nih Miss, kiat apa saja yang dilakukan Sekolah Kristen Gloria dalam mendampingi psikologi siswa remaja di masa home learning ini? Ya, jadi kita nih sangat menyadari dan mau menyadari bahwa sekolah itu tidak hanya membekali anak di area kognitif ya Bu ya, akademik saja ya, tetapi justru dalam masa seperti ini kita itu sadar bahwa kebutuhan mereka bukan cuma dibekali akademik, tetapi terus didampingi secara psikologis ya, kebutuhan yang hilang di masa-masa home learning ini ya. Jadi saya selalu memberikan visi itu kepada guru-guru supaya punya hati seperti melihat domba-domba gitu ya. Kamu ini gembala kecil loh, lihat domba-dombamu ini sedang dalam bahaya kondisi pandemi ini. Nah, biarkan domba-domba itu tenang ya, meskipun lagi berjalan di air yang tenang, di lembah kekelaman, tapi dia merasa tenang karena kamu ada di situ. Nah, jadi artinya Sekolah Gloria berkomitmen kita mau terus mendampingi anak-anak. Dalam pembelajaran juga begitu, karena memang kondisi pandemi anak-anak belajar di rumah, kita mau terus melibatkan anak-anak. Melibatkan itu artinya ya kalau Zoom, kerjakan ini ya, ini Miss terangkan ya, udah ya oke, sekarang tutup kameranya, kamu kerjakan. Tak tungguin ya sampai jam 3, kumpulkan. Enggak, kita enggak mau kayak gitu, enggak ada keterlibatan kan Bu, hanya perintah satu arah. Setelah itu anak
kumpulin tagihan-tagihannya. Tidak ada keterlibatan. Nah, kami mau berjanji untuk bisa melibatkan anak. Karena anak-anak itu kan punya sisi sosial ya Bu ya. Yang kepingin dianggap, kepingin saya ini ada loh gitu loh. Saya ini kayak gini loh. Nah, jadi kalau ada keterlibatan di dalam pembelajaran, anak tuh seneng. Minimal mereka, iya ya aku dilibatkan untuk bikin ini, tanya ini. Jadi selama home learning pun, meskipun di layar laptop, ada komunikasi gitu loh. Kalau ada keterlibatan kan ada komunikasi, ada relationship ya. Dengan teman-teman juga begitu. Karena anak-anak udah kan kepingin sekali nih kan masa-masa remaja ketemuan sama temennya, curhat yang susah, curhat yang seneng, pingin bangga-banggain dia punya arloji lah apa. Sekarang nggak bisa. Nah, kita mungkin bisa pakai cara breakout room, kerja kelompok, supaya bisa kenal lah paling enggak meskipun di layar ya Bu ya. Bisa kenal, oh temanku tuh kayak gini, karakternya kayak gini, ayo coba bekerja sama ya, coba empati ya gitu. Demikian juga kalau jam devotion itu yang Ibu tadi bilang, di awal sebelum sekolah belajar mulai belajar, kita ada satu kegiatan yang namanya yaitu devotion dengan wali kelas. Kita saling mendoakan ya supaya anak-anak tahu, oh iya ini Debbie lagi sakit, ayo kita sama-sama doa yuk gitu. Oh ini papanya lagi kena COVID, belajar empati gitu loh Bu. Terus saling mendoakan, gantian bawain renungan, belajar nyiapin renungan. Nah setelah itu baru ngomong-ngomong, kamu gimana wali kelasnya, terus sama teman-temannya juga, oh ya Pak, wes mari apa. Nah di situ kayaknya dipaksakan mereka untuk bisa bersosial meskipun di virtual ya Bu ya. Tapi ya itulah yang kami coba usahakan Bu, supaya kebutuhan sosial mereka ini sedikit banyak terpenuhi meskipun terbatas Bu gitu. Nah itulah yang coba kami upayakan, dan yang tidak kalah penting Bu, peran BK di sini. Kami galakkan ya, sehingga BK tuh nggak cuman duduk diem tunggu ditelepon walinya, anakku lagi masalah nih tolong ya dikonseling ya. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. BK harus jemput bola ya, BK harus kenal tuh tiap kelas, Debbie tuh kayak gini, Gita tuh kayak gini, seenggaknya udah klik dulu gitu loh Bu, tahu. Nah baru nanti kalau ada masalah lebih gampang karena kita udah tahu di awal gitu ya. Nah jadi anak-anak itu jadi punya relationship dengan guru wali kelasnya, dengan BK-nya. Jadi kita secara dini tuh bisa tahu, oh anak ini area yang kuatnya di mana, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, dan itu bisa jadi modal untuk kita bisa observasi selanjutnya kalau ada masalah gitu. Nah itulah yang kita coba lakukan di Sekolah Gloria dalam masa pandemi ini, dan memang saya rasa itu jauh lebih penting daripada kita menyelesaikan kurikulum ya, menyelesaikan materi gitu. Itu nanti aja deh kalau anak udah terpenuhi nih kebutuhan sosialnya, kebutuhan spiritnya ya, psikologisnya, pasti dia mau belajar sendiri Bu, nggak usah disuruh, bener nggak? Karena dia merasa aku seneng ya belajar ya, aku seneng sekolah ya, tanpa disuruh dia bisa kerjakan sendiri. Nah, saya rasa itu ya yang kita mau komitmen. Ya semoga Tuhan tolong ya, Tuhan berikan kita kemampuan, karena nggak gampang Bu, nggak gampang. Seperti tadi saya katakan, kita dalam kondisi kayak ini nggak ketemu anak, kayaknya nggak berdaya gitu loh Bu. Kalau anak datang ke sekolah enak ya, saya bisa rangkul, dia bisa nangis, dia bisa cerita dengan bebas. Ini ceritanya begini Bu, nggak enak rasanya. Oke, baik, terima kasih Bu Debbie dan Bu Siske. Jadi kalau mungkin boleh saya simpulkan ya, memang kalau kita ngomongin soal pendidikan, ini sebenarnya nggak cuma hanya bersifat akademis, melainkan juga karakter siswa. Bagaimana peran sekolah ini juga terbentuk untuk mental psikologi siswa, begitu. Nah, maka dari itu mungkin dari perbincangan tadi kita, bagaimana sih orang tua ini harus memiliki sikap atau peran kerjasama seperti apa yang bisa diwujudkan dalam mendampingi anak di usia remaja. Mungkin yang pertama bisa mulai dari kita melihat dulu segala apapun yang situasi yang sedang kita hadapi. Entah itu situasi yang mungkin bisa kita bilang pandemi ini kan bisa dibilang musibah ya. Tapi sebenarnya setiap situasi yang dihadirkan Tuhan itu ada nilai positifnya. Nah mungkin kita bisa melihat dari situ dulu. Lalu selanjutnya tadi juga dari Miss Debbie dan juga Bu Siske tadi juga menyampaikan bahwa
peran keluarga ini justru di masa pandemi ini itu seakan kita diingatkan lagi ya, justru keluarga itu pendidikan yang pertama yang anak-anak dapatkan, pendidikan yang utama yang sebenarnya anak-anak itu bisa dapatkan, sehingga sangat dibutuhkan yang namanya support dari orang tua, dan itu juga bisa orang tua mensupportnya itu dari pertumbuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk pertumbuhan iman dan kerohanian anak sendiri. Dan yang terpenting juga sebagai orang tua harus mau untuk saling belajar, untuk selalu belajar. Seperti core value Sekolah Kristen Gloria ya, lifelong learning, bahwa hidup itu tidak berhenti belajar, bahwa selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, itu adalah ladang pembelajaran kita. Baik, terima kasih banyak untuk Miss Debbie dan Bu Siske. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sharing dan ngobrol kita kali ini bisa menjadi berkat buat pendengar semuanya ya. Amin. Okay, God bless you. God bless you.